Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di antara atap-atap kios pasar Cimanggung. Suara pedagang sayur, ayam, dan tukang ojek bercampur menjadi riuh khas pagi Sumedang. Di tengah keramaian itu, muncul sosok yang membuat banyak orang menunduk dan diam seketika, Joko Gondrong, preman paling ditakuti di pasar itu. Rambutnya panjang sampai bahu, matanya tajam seperti pisau, dan suaranya berat bagai geraman anjing liar. Di belakangnya, 4 anak buahnya mengikuti, tertawa kasar sambil menendang kaleng dan meludah sembarangan. Si Ujang, mana jatah keamanan minggu ini? Bentak Joko, menepuk meja seorang penjual sayur. Ujang, yang tubuhnya kecil, langsung gemetar dan menyerahkan beberapa lembar uang lusuh. Hehehe, pinter, ingat, pasar ini aman karena gue, Joko Gondrong. Serunya lantang, semua pedagang menunduk, mereka tahu, melawan berarti celaka. Di ujung pasar, seorang perempuan muda sedang sibuk menggulung adonan telur di atas minyak panas. Wajahnya teduh, kulitnya bersih, dan senyum kecilnya menenangkan siapapun yang melihat. Namanya Aisyah, penjual telur gulung baru di pasar itu. Tak banyak yang tahu asal-usulnya, ia datang beberapa minggu lalu, membuka lapak sederhana tanpa banyak bicara. Tapi entah kenapa, setiap kali orang mendekati gerobaknya, mereka merasa damai, seakan hawa panas pasar itu jadi sejuk. Tatapan Joko Gondrong terpaku pada Aisyah. Baru ya dia. Cantik juga, tapi kok berani buka dagangan di wilayah gue tanpa bayar jatah? Katanya dengan nada licik. Ia melangkah mendekat, langkahnya berat, menimbulkan getar di papan lantai pasar. Anak buahnya ikut bersiul dan tertawa, seperti kawanan serigala yang mencium bau mangsa baru. Aisyah menatap Joko tanpa rasa takut sedikit pun. Mangga, Kang, mau beli telur gulung? Lagi anget, katanya dengan suara lembut namun tenang. Kalimat sederhana itu membuat Joko terdiam sejenak, entah kenapa, ada sesuatu dalam sorot mata perempuan itu yang membuatnya gelisah. Tapi gengsinya sebagai preman tak bisa dibiarkan runtuh di depan anak buah. Ia menepuk meja Aisyah keras-keras hingga minyak muncrat. Gue gak mau beli, gue mau jatah keamanan, semua pedagang di pasar ini bayar, ngerti? Teriaknya, tapi Aisyah hanya tersenyum tipis, menatapnya dalam-dalam. Rezeki sudah ada yang ngatur, Kang. Kalau memaksa, hati-hati kebakar sama api yang gak kelihatan, jawabnya lirih, suaranya lembut tapi menggema entah kenapa. Seketika, angin hangat berhembus dari tungku gorengannya, membuat api menari-nari liar. Anak buah Joko tertawa keras, menirukan kata-kata Aisyah. Wah, si tukang telur bisa sihir, nih. Salah satu dari mereka mengejek. Tapi Joko justru merasa dadanya panas, seperti ada bara kecil menyala di dalam tubuhnya. Ia menatap Aisyah tajam, menahan amarah. Kita lihat siapa yang kebakar duluan, Neng, gumamnya sebelum pergi, menendang gerobak sebelah. Namun saat langkahnya menjauh, hawa panas di tubuhnya makin menjadi. Aisyah menatap punggung Joko Gondrong yang menghilang di balik kerumunan. Ia menarik napas dalam, menatap api kecil di wajan yang berpendar aneh, seperti menyimpan sesuatu yang hidup di dalamnya. Dalam hati ia berbisik lirih, jangan paksa aku, Kang Joko, aku masih ingin jadi manusia biasa. Tapi langit di atas pasar seakan berwarna lebih merah dari biasanya, tanda bahwa api lama mungkin akan menyala lagi. Keesokan harinya, matahari menembus kabut tipis yang menggantung di atas pasar Cimanggung. Pedagang mulai membuka lapak, tapi suasana terasa tegang. Bisik-bisik menyebar, katanya, Joko Gondrong murka besar semalam. Ia berjanji akan membuat contoh dari si penjual telur gulung yang berani bicara padanya tanpa takut. Beberapa pedagang tua menatap iba ke arah lapak Aisyah, tapi tak satu pun berani mendekat. Mereka tahu, siapapun yang ikut campur urusan Joko Gondrong, hidupnya tak akan tenang. Aisyah tetap tenang seperti biasa. Tangannya cekatan menggulung adonan telur, sementara wangi harum minyak goreng bercampur dengan aroma daun bawang. Tapi di balik ketenangan itu, matanya sesekali menatap ke arah barat pasar, tempat suara tawa kasar mulai terdengar. Joko Gondrong datang lagi, bersama anak buahnya, kali ini lebih banyak, lebih bengis. Mereka berjalan berderap seperti prajurit kegelapan yang hendak berperang. Woi, tukang telur sakti, teriak salah satu dari mereka sambil menendang kaleng kosong. Orang-orang langsung menjauh, membiarkan lapak-lapak mereka kosong agar tak terseret masalah. Joko melangkah paling depan, menatap Aisyah dengan senyum miring.
Kemarin lo ngomong manis, sekarang gue datang buat ngambil jatah. Mau kasih baik-baik, atau gue yang ambil paksa? Aisyah meletakkan tusukan telur gulung di atas nampan, lalu menatap Joko. Kang, rezeki gak perlu dipaksa. Yang datang dengan niat buruk, bakal terbakar sama niatnya sendiri. Suaranya lembut, tapi udara di sekitarnya tiba-tiba berubah. Angin pasar yang semula lembab menjadi hangat, bahkan beberapa kertas koran di tanah mulai bergerak seperti tertiup pusaran kecil. Anak buah Joko saling pandang, bulu kuduk mereka berdiri, tapi gengsi membuat mereka tetap tertawa pura-pura berani. Salah satu preman maju dan mencoba menarik gerobak Aisyah. Namun begitu tangannya menyentuh kayu, ia menjerit keras, kulitnya seperti tersentuh besi panas. Panas, PANASSSS. Teriaknya berguling di tanah. Orang-orang menutup mulut menahan teriakan kaget, sementara Joko Gondrong melangkah maju dengan wajah merah padam. Kamu main ilmu, iya, mau nantang gue di wilayah gue sendiri. Aisyah tetap diam, ia menatap tajam ke arah Joko, matanya berpendar samar warna kemasan. Aku gak mau nyakitin siapapun, Kang. Tapi kalau kamu terus maksa, api yang kamu nyalain sendiri bakal makan kamu. Suara Aisyah bergetar halus, dan tiba-tiba minyak di wajan bergolak, nyala apinya berubah biru, menari seperti hidup, seolah mendengar ucapan pemiliknya. Joko Gondrong menahan diri agar tidak mundur. Ia menarik golok dari pinggangnya dan menodongkan ke arah Aisyah. Cukup main-main, gue kasih lo kesempatan terakhir, kasih uang jatah sekarang juga, atau... Belum sempat ia menyelesaikan ancamannya, kilatan cahaya oranye melintas di udara. Golok di tangannya mendadak panas dan meleleh di ujungnya, seperti dibakar dari dalam. Joko menatap senjatanya dengan panik, lalu memandang Aisyah, perempuan itu berdiri tenang, dengan aura panas yang seolah membuat udara bergetar. Orang-orang pasar hanya bisa bersembunyi di balik kios, menyaksikan dengan mata terbelalak. Beberapa berbisik, itu bukan manusia biasa. Joko akhirnya mundur perlahan, wajahnya pucat namun matanya menyala dengan amarah yang lebih dalam. Kita belum selesai, Neng Aisyah, katanya dengan suara serak. Gue akan balik, dan lo bakal nyesel lahir ke dunia ini. Aisyah menatapnya pergi, lalu menutup matanya perlahan. Dalam hati ia tahu, peringatan itu tak akan cukup. Api lama benar-benar akan menyala lagi, dan kali ini, mungkin tak ada yang bisa memadamkannya. Malam itu, langit Sumedang diselimuti kabut pekat. Angin dari arah Gunung Tampomas berembus membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di rumah Reyot di pinggir sungai, Joko Gondrong berbaring gelisah di atas tikar usang. Matanya tak bisa terpejam sejak sore. Di dalam dada, rasa panas yang aneh terus membakar. Seakan bara kecil menyala di jantungnya dan tak mau padam. Ia mencoba menenangkan diri, meneguk air, tapi setiap tegukan justru membuat tenggorokannya seperti menelan bara api. Ketika akhirnya kantuk menyerangnya, Joko masuk ke dalam mimpi yang begitu nyata. Ia berdiri di tengah pasar Cimanggung yang sepi, gelap. Tanpa satupun manusia, lapak-lapak hancur terbakar, dan di tengah reruntuhan itu berdiri Aisyah, mengenakan kerudung putih, matanya menyala merah kemasan. Dari tubuhnya keluar lidah-lidah api biru yang berputar seperti ular naga. Aku sudah bilang, Kang, yang bermain dengan api, akan hangus oleh dirinya sendiri, ucapnya pelan. Seketika, api biru itu menyambar tubuh Joko, membakarnya hidup-hidup. Ia menjerit, namun tak bisa bergerak, hanya bisa merasakan panas yang menyayat dari dalam. Teriakan itu membuatnya terbangun, nafasnya tersengal, tubuhnya basah oleh keringat. Tapi rasa panas itu tak hilang. Ia menatap telapak tangannya, kulitnya memerah, lalu menghitam seperti terbakar rokok. Sial, mimpi sial apa ini, gumamnya dengan nada parau. Ia menatap cermin kecil di dinding bambu, dan nyaris menjerit lagi ketika melihat wajahnya memantulkan bayangan api menari di mata sendiri. Bukan pantulan lampu, bukan ilusi, tapi api hidup yang membara dari dalam tatapannya. Ketakutan berubah jadi kemarahan. Ia menendang ember, membalik meja, lalu memaki sejadi-jadinya. Perempuan itu, dia bukan manusia, dia dukun, santet, iblis. Raungnya, anak buahnya yang tidur di depan rumah terbangun panik, berlari menghampiri. Tapi ketika mereka mencoba menenangkan, hawa panas dari tubuh Joko begitu menyengat. Kang, tubuh abang panas banget, kayak bara, kata salah satu dari mereka gemetar. Mereka mundur ketakutan, tapi Joko justru memelototkan mata penuh murka.
Aku gak akan kalah sama perempuan kampung itu. Desisnya. Ia berjalan ke arah lemari tua, membuka laci bawahnya, dan mengeluarkan sebuah kantong kain hitam berisi raja kuno. Kalau dia pakai ilmu api, aku punya ilmu kegelapan, gumamnya. Ia menatap tulisan di raja itu, ajian terlarang yang dulu diberikan oleh seorang dukun dari Cimalaka, ajian kala ireng, yang konon mampu memakan cahaya dan menelan panas. Tapi ia tahu, ajian itu punya harga mahal, nyawanya sendiri. Ia menggertakkan gigi, lalu duduk bersila di tengah ruangan. Lilin dinyalakan, asap dupa memenuhi udara. Suara mantra serak mengisi malam, saka peteng kawangun, saka geni kaurip, kala ireng rawuh, nyawaku dadi tumbal. Suara itu menggema, membuat bayangan di dinding menari. Namun, di luar rumah, seekor burung hantu putih bertengger di pohon mangga, menatap dengan mata merah menyala, pertanda bahwa alam tak rida dengan yang sedang dilakukan. Saat Joko membuka mata, angin di sekelilingnya berhenti. Api lilin padam, dan tubuhnya kini terasa ringan, terlalu ringan. Ia berdiri, tapi bayangannya di lantai tak mengikuti gerakannya. Bayangan itu malah menatap balik, tersenyum bengkok, lalu berbisik pelan, "Kau ingin melawan api. Maka jadilah kegelapan." Dalam sekejap, ruangan itu berubah hitam gulita, dan Joko Gondrong menjerit, kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Sementara itu, jauh di pasar yang sudah sepi, Aisyah terbangun dari tidurnya. Ia menatap ke arah utara, tempat cahaya hitam samar melesat ke langit, seperti kabut yang membentuk wajah manusia. Bibirnya bergetar, "Kang Joko, kau sudah melangkah terlalu jauh." Ia tahu, benturan dua ajian kuno kini tak bisa dihindari, dan Sumedang akan kembali jadi saksi pertarungan antara api dan kegelapan. Angin dingin dari arah Gunung Tampomas berhembus lembut, membawa aroma tanah dan daun basah. Di lereng gunung itu berdiri sebuah rumah tua dari kayu nangka, tempat Aisyah tinggal bersama kenangan masa lalu. Malam itu, ia duduk di depan tungku kecil, menatap api yang menari tenang, api yang bukan sekadar sumber panas, tapi juga sumber kekuatannya. Api itu hidup, bernafas, dan mengenal pemiliknya. Setiap kali ia memandangnya, ia teringat pesan almarhum kakeknya, Eyang Raga Satria, penjaga terakhir ajian Komarageni. Api itu anugerah dan kutukan, nduk, suara. Kakeknya bergema di pikirannya, dia bisa menerangi, tapi juga bisa melahap segalanya. Jangan pernah menyalakannya karena amarah, sebab kalau sudah membara, tak ada air dunia yang bisa memadamkannya. Aisyah menutup matanya, menahan perih di dada. Ia masih ingat malam ketika kakeknya wafat, tubuhnya terbakar oleh api biru yang muncul tanpa kayu, tanpa minyak. Di saat terakhirnya, sang kakek menyalurkan sebagian kekuatan itu ke dalam tubuh Aisyah, menjadikannya pewaris terakhir ajian Komarageni, ilmu kuno dari tanah Priangan yang konon lahir dari nyala matahari pertama di bumi Pasundan. Kini, hawa panas yang terasa di udara menandakan sesuatu. Aisyah tahu, ada kekuatan gelap yang bangkit di bawah sana, di arah barat Sumedang. Ia bisa merasakannya lewat detak jantung bumi, lewat angin yang tiba-tiba kehilangan hangatnya. "Joko Gondrong," gumamnya lirih, "kau telah membuka ajian terlarang itu." Ia berdiri, mengambil sebuah keris kecil berpamor api dari kotak kayu di altar tua. Keris itu bukan senjata sembarangan, melainkan pusaka geni langit, peninggalan leluhur yang hanya bisa dipegang oleh darah Komara. Ketika Aisyah menggenggamnya, api di tungku menyala lebih besar, memantulkan cahaya kemerahan ke seluruh ruangan. Dalam cahaya itu, sosok Eyang Raga Satria muncul samar, wajahnya tenang tapi matanya tajam. "Waktumu sudah tiba, nduk. Api itu harus kembali menjaga keseimbangan. Ada yang ingin menguasai dunia lewat kegelapan, dan hanya Komarageni yang bisa melawannya." Air mata menetes di pipi Aisyah. "Tapi, Eyang, aku tidak ingin melukai siapapun. Aku hanya ingin hidup tenang," ujarnya lirih. Sosok itu tersenyum lembut, lalu suaranya memudar seiring padamnya nyala api. "Ketenangan bukan untuk mereka yang membawa cahaya. Kadang, terang harus menyala di tengah neraka." Aisyah menggenggam keris erat, menatap langit di luar jendela yang kini berwarna aneh, merah dan hitam berbaur, seolah api dan kabut bertarung di langit. Ia tahu, itu bukan cuaca biasa. Itu adalah tanda dari ajian kala ireng yang kini bersemayam di tubuh Joko Gondrong. Keduanya, Komarageni dan Kala Ireng, adalah dua kekuatan purba dari masa yang sama, saudara seilmu yang dulu diciptakan untuk menjaga dan menghancurkan dunia. Langkah Aisyah pelan tapi mantap. Ia meninggalkan rumahnya,
menyusuri jalan setapak menurun menuju Pasar Cimanggung. Setiap langkahnya meninggalkan jejak panas di tanah, dan setiap hembusan napasnya membuat kabut terbelah dua. Ia sudah tak lagi penjual telur gulung sederhana, kini, ia adalah penjaga api kuno yang terbangun dari tidurnya. Dalam hatinya, ia berbisik pada kegelapan di kejauhan, "Kang Joko, kalau itu jalan yang kau pilih, maka biarlah api dan bayangan bertemu malam ini. Hanya satu dari kita yang akan bertahan." Pagi itu Pasar Cimanggung tak lagi sehangat biasanya. Kabut turun lebih tebal, dan udara terasa berat seperti menandakan bencana. Para pedagang menatap langit dengan cemas, sebab warna awannya aneh, keabu-abuan, disertai guratan merah samar yang seperti bara. Mereka tahu, Joko Gondrong akan datang lagi hari ini. Dan bila dia datang, pasti akan ada darah yang tertumpah. Dari ujung jalan pasar, suara langkah berat terdengar. 5 orang berpakaian hitam muncul, membawa parang, rantai, dan besi. Di tengah mereka berjalan Joko Gondrong dengan mata merah pekat, bukan seperti manusia lagi. Kulitnya pucat, namun dari tubuhnya keluar hawa panas dan dingin bersamaan, seperti api dan kabut bersatu. Ia tidak lagi sepenuhnya Joko Gondrong, ajian kala ireng telah merasuki jiwanya. "Mana tukang telur itu?" Suaranya berat, serak seperti 2 orang berbicara sekaligus. Orang-orang bersembunyi di balik kios, hanya bisa berdoa agar Aisyah tidak muncul. Tapi doa mereka sia-sia, karena dari kejauhan, Aisyah sudah berjalan mendekat. Dengan langkah ringan dan tatapan tenang, Aisyah mengenakan kerudung putih yang berkibar tertiup angin. Di tangannya tergenggam keris kecil berpamor api, pusaka geni langit. Ia berdiri di depan lapaknya sendiri, yang entah kenapa hari itu masih tegak meski semalam diterjang badai. "Kang Joko," katanya lembut, "aku sudah bilang, jangan nyalakan api dengan niat gelap." Joko Gondrong tertawa keras, suaranya menggema di seluruh pasar. "Heh, sekarang lo yang harus takut. Api lo udah gak berguna, karena kegelapan di dalam gue bisa melahap semuanya. Gue bukan manusia lagi, Aisyah. Gue, kekuatan malam itu sendiri." Angin berhenti, dunia seolah membeku. Dalam sekejap, Joko menghentakkan kaki, dan dari bawah tanah muncul kabut hitam pekat yang menjalar seperti ular, menyelimuti kios, menelan cahaya matahari. Anak buahnya berteriak histeris, bukan karena takut pada musuh, tapi karena bayangan mereka sendiri mulai menggigit tubuh mereka, melahap kulit dan daging. Joko Gondrong hanya tersenyum puas, menikmati penderitaan itu, ia merasa dirinya kini seperti dewa kegelapan. Namun Aisyah menatapnya dengan iba. Ia mengangkat tangan kanannya, dan dari telapak tangannya muncul nyala api biru yang menari lembut. Api itu tidak membakar, melainkan menerangi. "Kang, lihatlah dirimu. Kau bukan lagi manusia yang aku kenal. Ajianmu bukan kekuatan, tapi kutukan. Lepaskan sebelum segalanya musnah." Tapi Joko justru meludah ke tanah. "Kalau begitu, biar dunia ini terbakar bersamaku." Pertarungan pun dimulai. Api biru melawan kabut hitam. Suara dentuman tak terlihat mengguncang udara, membuat kaca kios pecah dan burung-burung berjatuhan. Setiap kali Aisyah melepaskan api, kabut menelannya, tapi dari balik kabut itu muncul lidah-lidah hitam yang mencoba melilit tubuhnya. Aisyah melompat ringan, menancapkan kerisnya ke tanah sambil berucap mantra kuno. "Saka Nur Langit, Saka Geni Urip, Bali Marang Asale." Tanah bergetar, dan dari bawah muncul lingkaran cahaya merah keemasan yang membakar kabut, membuat Joko mundur beberapa langkah. Namun, di balik kemenangan kecil itu, Aisyah tahu bahwa pertempuran belum berakhir. Di mata Joko, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan dari amarah, jiwa yang telah separuh dimakan kegelapan. Aisyah menggenggam kerisnya erat, menatap langit yang kini terbelah antara merah dan hitam. "Kalau ini harus berakhir, maka biarlah api menuntaskan takdirnya," bisiknya pelan. Pasar Cimanggung kini berubah menjadi medan antara dua dunia, tempat manusia, bayangan, dan api kuno bertarung demi satu hal, keseimbangan yang hampir hilang. Asap tebal masih menutupi Pasar Cimanggung yang kini hancur seperti medan perang. Bau besi terbakar bercampur dengan aroma tanah basah dan keringat ketakutan. Di tengah puing-puing kios yang gosong, Aisyah berdiri dengan napas tersengal, tubuhnya bergetar menahan amarah dan rasa iba sekaligus. Api biru di tangannya mulai redup, tapi matanya tetap menyala, menandakan bahwa ajian Komara Geni belum padam. Dari balik kabut, terdengar suara tawa berat yang menggetarkan dada. "Api lo gak bisa ngapa-ngapain gue, Aisyah,"
suara Joko Gondrong menggema, serak dan menyeramkan. Tubuhnya kini tak sepenuhnya manusia, kulitnya menghitam seperti arang, matanya bercahaya merah darah. Gue udah bukan Joko Gondrong yang dulu. Sekarang gue, bagian dari kegelapan, katanya sambil mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya keluar asap hitam yang bergerak seperti ular, merambat ke tanah dan menyelimuti pasar. Dalam sekejap, bayangan-bayangan hidup muncul dari balik reruntuhan, sosok-sosok tanpa wajah, hasil dari ajian kala ireng yang memakan jiwa anak buahnya sendiri. Aisyah menatap ngeri. "Kang Joko, apa yang kau lakukan?" "Mereka itu temanmu," serunya. Tapi Joko hanya tertawa, suaranya berat, bercampur dengan gema dari dunia lain. "Mereka udah jadi bagian dari gue. Kekuatan gue gak bisa dihentikan sama cahaya kecil lo." Hawa panas tiba-tiba berubah jadi dingin menggigit, seperti nyala api yang tersedot keluar oleh kegelapan. Aisyah menggenggam kerisnya erat. Ia tahu, ini bukan lagi pertarungan kekuatan, tapi pertarungan jiwa. "Kalau begitu, biar api melihat apa yang tak bisa dilihat manusia," gumamnya pelan. Ia menutup mata, menarik napas dalam, lalu berbisik mantra kuno peninggalan leluhur. "Geni kang ora katon, murup ana sajroning rasa." Begitu kalimat itu diucapkan, tubuh Aisyah dikelilingi cahaya kemasan. Api yang muncul kali ini bukan menyala di luar tubuh, tapi di dalam udara itu sendiri, api yang tak kasat mata. Tanah bergetar, kabut terbelah, dan satu persatu bayangan hitam menjerit tanpa sebab, tubuh mereka meleleh sebelum sempat menyentuh Aisyah. Joko Gondrong menatap sekelilingnya dengan mata membelalak. Ia tak bisa melihat api itu, tapi bisa merasakannya, panas yang membakar dari dalam tubuhnya sendiri. Ia memegangi dadanya, mengerang kesakitan. "Apa yang lo lakuin? Gak ada api, tapi gue kebakar," teriaknya. Aisyah membuka matanya perlahan, dan dari pupil matanya memancar sinar merah lembut. "Itu bukan api dunia, Kang, itu nyala dari hati orang yang kau lukai. Api dari mereka yang kau tindas." Joko mencoba melawan, mengeluarkan semua kekuatan hitam dari tubuhnya, tapi semakin ia berteriak, semakin panas tubuhnya menjadi. Kabut di sekelilingnya berubah menjadi bara, lalu meledak dalam kilatan merah kemasan. Wajahnya berubah ngeri, separuh tubuhnya mulai membatu seperti arang. Dalam sisa kesadarannya, ia menatap Aisyah dan berteriak, "Berhenti. Gue mohon, gue gak kuat." Namun Aisyah hanya menatapnya dengan mata berkaca. "Aku sudah mencoba menyelamatkanmu, Kang. Tapi kegelapan itu kau undang sendiri." Satu letupan terakhir terdengar, suara angin berhenti, kabut tersapu bersih, dan hanya suara gemeretak bara yang tersisa. Di tempat Joko berdiri kini hanya tersisa seonggok batu hitam yang berasap pelan, berbentuk manusia membungkuk. Pasar Cimanggung sunyi, terlalu sunyi. Aisyah berdiri di tengahnya, matanya masih berpendar samar. Dalam lirih ia berkata, "Api yang tak kasat mata, tak pernah salah membakar." Ia hanya mencari kebenaran, tapi jauh di langit, bayangan hitam tipis masih berputar perlahan, seperti sisa arwah yang belum rela pergi. Aisyah menatapnya lama, merasa ngeri dalam diam. Ia tahu, ini belum berakhir. Ajian kala ireng bukan sekadar sihir, ia adalah roh dendam yang bisa berpindah, menunggu waktu untuk bangkit kembali. Dan saat itu tiba, Sumedang mungkin akan kembali jadi lautan api. Hujan turun deras malam itu, menyelimuti pasar Cimanggung yang kini tinggal puing dan bara dingin. Aisyah duduk di bawah pohon beringin tua di pinggir pasar, tubuhnya lelah, jiwanya kosong. Matanya menatap batu hitam yang dulu adalah Joko Gondrong, musuh sekaligus orang yang pernah menolongnya ketika kecil. Ya, jauh di lubuk hatinya, Aisyah tahu, Joko bukan sepenuhnya jahat. Ia berubah karena sesuatu yang kini perlahan-lahan terungkap di dalam benaknya. Tiba-tiba angin berembus pelan, membawa suara lembut namun berat. "Aisyah," suara itu seperti datang dari antara daun yang bergetar. Aisyah mendongak, jantungnya berdegup keras. Dari balik kabut muncul sosok perempuan tua berjubah putih, berjalan perlahan dengan tongkat bambu. Wajahnya berkerut, tapi matanya tajam berkilau. "Kau telah membangunkan api yang seharusnya tetap tidur," kata perempuan itu. Aisyah langsung menunduk hormat, "Eyang Ratna, guru ibu saya." Eyang Ratna tersenyum samar. "Komara Geni telah bangkit kembali lewat dirimu, cucu dari Dewi Saraswati, pewaris sejati cahaya api. Tapi yang tak kau tahu, darah yang mengalir di tubuh Joko Gondrong juga berasal dari garis yang sama."
Leluhur kalian dulu bersaudara, dua penjaga ajian yang berbeda, Komara Geni dan Kala Ireng. Aisyah tertegun, air matanya menetes tanpa sadar. Jadi, dia bukan musuhku? Tanyanya pelan. Tidak, jawab Eyang dengan suara bergetar. Kalian adalah dua sisi dari satu keseimbangan. Tapi leluhur Joko, Ki Wiragondang, mengkhianati saudara kembarnya demi kekuasaan. Sejak itu, api dan kegelapan tak pernah berdamai. Setiap generasi, takdir mereka bertemu kembali, untuk saling menghapus, atau saling menebus. Aisyah menggenggam batu hitam di depannya, merasakan hawa panas yang masih tersisa. Lalu kenapa aku harus menghancurkannya, Eyang? Bukankah aku justru memperpanjang kutukan itu? Eyang Ratna memejamkan mata. Kau tak menghancurkannya, nak. Kau membebaskannya, tapi roh hitam dari ajian Kala Ireng tak akan lenyap begitu saja. Ia akan mencari wadah baru, seseorang yang hatinya masih menyimpan dendam, ketakutan, atau ambisi. Suara petir menggema di kejauhan, seolah menegaskan kata-kata itu. Aisyah menatap langit kelabu, merasa dingin menjalar di tulangnya. Tiba-tiba, batu hitam di tangannya bergetar. Retakan kecil muncul di permukaannya, dan dari celah itu keluar asap tipis berwarna hitam pekat. Eyang Ratna segera mengangkat tongkatnya, menggambar simbol api di udara, tapi asap itu melesat ke langit dan menghilang di antara awan. Terlambat, bisik Eyang dengan wajah pucat. Roh itu sudah lepas. Aisyah menatap kosong ke arah langit, hatinya bergetar hebat. Dalam benaknya terbayang wajah Joko Gondrong, bukan dalam amarah, tapi dalam kesedihan. Kalau begitu, roh itu akan kembali mencari korban lain, gumamnya lirih. Eyang Ratna menatapnya dalam. Bukan korban, Aisyah, tapi pewaris. Dan aku takut, kali ini roh itu akan memilih seseorang yang jauh lebih berbahaya, seseorang dari darahmu sendiri. Petir menyambar, menerangi wajah Aisyah yang kini penuh tanda tanya dan ketakutan. Angin berputar di sekeliling mereka, membawa aroma tanah basah bercampur abu. Hujan tak lagi terasa dingin, tapi seperti membisikkan sesuatu di telinga Aisyah, bahwa perjalanan ini belum berakhir. 2 minggu berlalu sejak malam ketika roh Kala Ireng lepas ke langit. Aisyah mencoba hidup normal kembali di rumah kecil peninggalan ibunya, di tepi sungai Cipeles. Namun setiap malam, mimpi buruk menghantuinya. Ia selalu melihat bayangan Joko Gondrong berdiri di tengah kabut hitam, memanggil namanya dengan suara parau. Kadang ia terbangun dengan tubuh dingin, dan lampu minyak di kamarnya padam sendiri tanpa sebab. Ia tahu, roh itu belum benar-benar pergi. Pagi itu, Aisyah kedatangan tamu kecil, Raffi, keponakannya yang baru berusia 13 tahun. Anak itu ceria, polos, dan selalu membawa senyum. Ia adalah anak dari kakak Aisyah yang sudah lama meninggal karena kecelakaan. "Bibi, aku mimpi aneh," katanya sambil duduk di teras, menatap ayam yang berkokok di kejauhan. "Ada lelaki rambut panjang ngajarin aku ngelihat dalam gelap." Aisyah terdiam seketika, darahnya berdesir. "Lelaki rambut panjang, kau ingat wajahnya?" tanya Aisyah cepat. Raffi mengangguk, matanya merah, tapi dia baik. Dia bilang aku punya kekuatan besar, tapi orang-orang gak akan ngerti. Aisyah langsung berdiri, jantungnya berdentum keras. Eyang Ratna benar, roh Kala Ireng mencari pewaris baru. Dan kini, ia menemukan wadah sempurna, Raffi, darah daging Aisyah sendiri. Api dan kegelapan bersatu lagi dalam satu garis keluarga. Malam harinya, Aisyah memutuskan untuk memeriksa Raffi saat tidur. Ia masuk ke kamarnya dengan membawa dupa dan seikat daun sirih. Namun begitu dupa dinyalakan, angin tiba-tiba berputar kencang. Api lilin padam, dan udara menjadi dingin menggigit. Raffi yang tadinya tidur tenang mulai mengigau, tubuhnya bergetar. Dari mulutnya keluar suara berat, bukan suara anak kecil, suara itu dalam dan mengancam. "Kau pikir bisa memutus darah yang sudah ditakdirkan, Aisyah?" Aisyah mundur 2 langkah, matanya membesar. "Joko," bisiknya lirih. Tubuh Raffi perlahan bangkit dari kasur, tapi matanya kini memancarkan cahaya merah yang sama dengan Joko dulu. Senyumnya lebar, aneh, seperti wajah 2 orang menyatu. Ajian Kala Ireng tak bisa musnah. Ia hanya berpindah. "Dan sekarang, aku lahir kembali lewat darahmu sendiri." Suara itu menggema di ruangan, membuat dinding bergetar. Dengan panik, Aisyah mengucapkan mantra pelindung, tapi api dupa justru meledak, membuat ruangan penuh asap. Raffi berteriak, namun bukan teriak kesakitan, teriak kemenangan.
Dari telapak tangannya muncul kabut hitam berbentuk ular yang melingkar di udara. Aisyah menatapnya ngeri, tapi juga sedih. Ia tak bisa membunuh Raffi. Anak itu satu-satunya keluarga yang tersisa. Kembalikan tubuh anak itu, Joko. Jangan kau rusak lagi hidup yang bukan milikmu. Namun roh Joko hanya tertawa. Kau yang membuka pintunya, Aisyah. Kau yang membangunkan api itu, dan sekarang kau harus menanggung akibatnya. Tubuh Raffi kemudian terjatuh tak sadarkan diri. Aisyah berlari memeluknya, menangis terseduh. Di pelukannya, anak itu dingin seperti batu. Tapi di dada Raffi kini tampak samar-samar tanda hitam berbentuk spiral, simbol yang sama dengan yang dulu ada di leher Joko Gondrong. Aisyah menatap tanda itu sambil menggigil. Ia tahu apa artinya, roh Kala Ireng sudah bersemayam dalam darah keluarganya. Kini bukan lagi soal menebas kegelapan, tapi soal menyelamatkan jiwa. Dalam tangisnya, ia berbisik ke telinga Raffi, "Maafkan Bibi, nak, karena api ini, darah kita harus menanggung kutukan yang sama." Di luar, petir menyambar, dan dari kejauhan terdengar tawa halus yang samar, tawa Joko Gondrong, menandakan bahwa perang antara api dan bayangan baru saja dimulai kembali. Langit Sumedang malam itu berwarna merah darah. Petir menyambar tanpa henti, dan angin berputar seperti pusaran neraka. Di rumah tua di tepi sungai Cipeles, Aisyah duduk bersila di tengah lingkaran api. Di hadapannya terbujur tubuh Raffi yang kini terbaring pucat dengan mata tertutup. Sejak malam sebelumnya, tubuh anak itu panas seperti bara, dan setiap kali Aisyah mencoba meredakannya dengan doa, hawa hitam muncul dari tubuhnya, tanda bahwa roh Kala Ireng sudah mulai menyatu dengan jiwanya. Aisyah tahu, waktu mereka tak banyak. Jika matahari terbit sebelum ritual dilakukan, Raffi akan hilang selamanya. Eyang Ratna berdiri di belakangnya, menggenggam tongkat bambu yang kini menyala dengan cahaya samar. "Ritual ini bukan tanpa risiko, Aisyah," katanya dengan suara serak. "Kau akan membuka pintu antara dunia manusia dan dunia roh. Sekali kau gagal mengendalikannya, dua dunia bisa saling menelan." Aisyah menatap tubuh Raffi, air mata mengalir di pipinya. "Lebih baik dunia berguncang, daripada aku kehilangan darahku sendiri, Eyang." Mantra kuno pun mulai dilantunkan. Suara Aisyah berubah berat, seperti bergema dari dua arah. Api di sekelilingnya menari liar, menimbulkan suara mendesis seperti jeritan. Tanah bergetar, dinding rumah retak, dan dari langit-langit turun kabut pekat berwarna hitam keunguan. Udara di ruangan itu membeku. Eyang Ratna menatap dengan ngeri, tanda-tanda ini bukan hanya pembukaan gerbang, tapi perpaduan dua kekuatan, cahaya dari ajian Komara Geni dan kegelapan dari ajian Kala Ireng. Dari tengah lingkaran, suara Raffi tiba-tiba terdengar, rendah dan serak, bukan seperti anak kecil. "Kau pikir bisa mencabut aku dari tubuh ini, Aisyah?" Suara itu bergema seperti dari bawah tanah. Tubuh Raffi terangkat ke udara, matanya terbuka, memancarkan dua warna, merah dan emas. Setengah wajahnya tampak seperti Joko Gondrong, setengahnya tetap seperti Raffi. "Lihatlah, dua ajian bersatu dalam satu tubuh. Dunia tidak lagi punya sisi terang dan gelap, karena aku adalah keduanya." Aisyah berteriak, "Raffi, lawan dia, kau masih bisa melawan." Tapi suara anak itu melebur dengan tawa roh Joko. Api di lingkaran berubah menjadi ungu, dan pusaran angin menembus atap rumah, menembakkan nyala cahaya ke langit. Dari celah itu, tampak bayangan-bayangan besar, arwah prajurit masa lalu, binatang gaib, dan wajah-wajah dari dunia lain. Mereka berteriak seolah dipanggil oleh kekuatan yang sama, pertarungan dua dunia telah dimulai. Eyang Ratna mencoba memperkuat perlindungan, tapi kekuatannya tak sebanding. "Aisyah, kau harus memilih, hancurkan roh itu, atau dunia ini akan hancur," teriaknya di tengah badai. Aisyah menggigit bibirnya, tubuhnya bergetar. Jika ia menghancurkan roh itu, berarti Raffi juga akan musnah. Tapi jika ia membiarkannya, seluruh Sumedang akan tenggelam dalam kegelapan. Dalam hatinya bergema suara ibunya, "Kadang api harus membakar yang kita cintai, agar dunia tak padam seluruhnya." Dengan air mata menetes, Aisyah mengangkat tangannya ke langit. Api emas keluar dari tubuhnya, membungkus seluruh ruangan. "Maafkan Bibi, nak," bisiknya. Cahaya itu begitu menyilaukan hingga malam seolah berubah menjadi siang. Tubuh Raffi bergetar hebat, lalu meledak dalam semburan cahaya merah dan emas. Suara teriakan Joko bercampur dengan tangisan anak kecil terdengar bersamaan. Sebelum semuanya hening, hanya sisa abu yang jatuh pelan di udara. Ketika debu mulai mengendap,
Aisyah terbaring lemah di lantai, wajahnya pucat. Eyang Ratna mendekat, menatap sekeliling yang kini sunyi. Di tengah lingkaran api yang padam, tidak ada lagi tubuh Raffi, hanya sebuah batu kecil berwarna merah kemasan, berdenyut perlahan seperti jantung. Eyang Ratna menatapnya dengan getir. Kau tidak menghancurkannya, kau hanya menyegel dua kekuatan dalam satu wadah. Aisyah membuka mata, menatap batu itu dengan lemah. Biarlah, biar ku tanggung semuanya. Tapi jangan sampai ada yang menemukan batu itu, Eyang. Dari luar rumah, angin berhenti bertiup, tapi langit Sumedang masih berwarna merah samar. Di kejauhan, gong besar terdengar berdentum 3 kali, tanda dari alam roh bahwa keseimbangan baru telah lahir. Tapi entah keseimbangan menuju damai, atau menuju kehancuran. 20 tahun telah berlalu sejak malam ketika langit Sumedang memerah dan bumi bergetar. Rumah tua di tepi sungai Cipeles kini hanya tinggal reruntuhan yang ditumbuhi lumut, namun warga sekitar masih menyebut tempat itu, Tanah Geni, tanah yang pernah terbakar tanpa api, dan tempat di mana seorang perempuan misterius menghilang bersama anak kecil di tengah cahaya menyilaukan. Tak ada yang tahu bahwa di bawah reruntuhan itu, tersembunyi sebuah batu merah kemasan, denyutnya masih terasa seperti jantung yang belum berhenti berdetak. Di desa yang sama, hiduplah seorang pemuda bernama Nagara, anak yatim piatu yang dibesarkan oleh kakek tua penjaga masjid. Nagara dikenal tenang, tapi sejak kecil ia sering bermimpi aneh, tentang perempuan berjilbab putih yang menangis di tengah api, dan seorang lelaki berambut gondrong yang memanggilnya dari kegelapan. Setiap kali terbangun, telapak tangannya terasa panas, dan di punggungnya ada tanda samar berbentuk spiral, seperti bekas luka yang tak pernah hilang. Suatu sore, ketika Nagara sedang menimba air di sungai Cipeles, embernya tersangkut di bebatuan. Ia menyelam untuk mengambilnya, dan matanya menangkap sesuatu berkilau di dasar air, batu merah kemasan yang memancarkan cahaya lembut. Begitu ia menyentuhnya, air di sekelilingnya mendidih, dan suara aneh bergema di kepalanya. Kau akhirnya datang, darah api dan bayangan bersatu kembali. Nagara terlempar ke tepi sungai, napasnya terengah, dan di tangannya batu itu berdenyut seperti hidup. Malam itu, ia tak bisa tidur. Batu itu berkilau di meja, memantulkan bayangan dua wajah di dinding, satu wajah perempuan, satu lagi lelaki gondrong bermata merah. "Siapa kalian?" teriaknya, tapi suara dari batu menjawab pelan, "Kami adalah dirimu." Seketika, ruangan menjadi panas. Dari telapak tangan Nagara keluar bara kecil, namun dari bayangannya memancar kabut hitam. Dua kekuatan itu bertarung dalam tubuhnya sendiri. Ia berteriak kesakitan, tapi dalam teriakannya terdengar gema dua suara lain, Aisyah dan Joko Gondrong. Di tempat lain, di puncak Bukit Jatinangor, sosok tua berjubah putih sedang bermeditasi. Ia membuka matanya perlahan, Eyang Ratna, kini rambutnya sepenuhnya putih, namun matanya masih menyala tajam. Ia berbisik, waktu itu datang juga, ia tahu, batu yang dulu disegel Aisyah telah menemukan pewarisnya. Kekuatan Komara Geni dan Kala Ireng bersatu dalam darah Nagara. Anak itu bukan kutukan, ucapnya lirih, ia adalah penentu keseimbangan terakhir. Sementara itu, Nagara berjalan keluar rumah, tubuhnya masih bergetar. Langit di atas Sumedang memerah lagi, seperti 20 tahun silam. Api kecil menyala di langkahnya, tapi di tanah yang ia injak muncul retakan hitam. Ia menatap langit, mata kirinya bersinar emas, mata kanannya merah menyala. "Kalau ini takdirku," katanya dengan suara berat, "maka biarlah aku menyalakan api yang tak membakar, dan menutup kegelapan yang tak bisa padam." Tiba-tiba, dari balik kabut sungai muncul bayangan perempuan, Aisyah. Wajahnya lembut, tapi sedih. "Anakku," bisiknya. Nagara menatapnya dengan air mata mengalir. Aku tak sempat menyelamatkan dunia," ucap Aisyah, suaranya seperti angin. "Tapi mungkin kau bisa menebus semuanya." Sosok itu perlahan lenyap, meninggalkan bara kecil yang jatuh di telapak tangan Nagara, menyatu dengan batu merah. Seketika cahaya besar membuncah ke langit, membelah malam. Keesokan paginya, penduduk Sumedang melihat hal aneh, langit cerah tanpa awan, udara hangat, dan di tengah sungai Cipeles berdiri seorang pemuda bersujud di atas batu yang bersinar lembut. Tak ada lagi api, tak ada kabut, hanya ketenangan yang tak biasa. Orang-orang menyebutnya, malaikat dari Tanah Geni. Tak ada yang tahu bahwa di dalam tubuhnya kini bersemayam dua kekuatan abadi, api dan kegelapan, yang akhirnya bersatu dalam damai. Dan sejak hari itu,
Legenda Aisyah Komarageni dan Joko Gondrong Sang Bayangan menjadi kisah abadi di Tanah Sumedang, kisah tentang cinta, dendam, dan takdir yang menyatu dalam satu darah.